Halo Solex, selamat datang kembali di Camar Kita Channel. Jadi kali ini kita udah ada di segmen Ngebaca. Nah guys, seperti yang sudah kalian lihat pada judul video dan thumbnail video ini, kali ini aku bakal ngebacain kira-kira apa sih sebenarnya tujuan Om Lawrence itu muncul di publik dan membeberkan beberapa hal-hal yang mungkin kalian sudah ketahui. Ini mungkin jadi pertanyaan ya, tapi mungkin ada sebagian yang sudah terjawab. Cuman di sini aku bakal ngebaca dari versi tarot readingnya. Oh ya, jadi di sini jangan terlalu diambil serius ya, karena ini cuma buat hiburan atau have fun doang. Jadi sekiranya ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Nah, di sini sebenarnya kita hanya mencari sesuatu hal, jawaban melalui kartu tarot ini. Kira-kira apa sih tujuan sebenarnya dari Om Lawrence ini gitu ya. Kita akan coba baca di kartu yang sudah aku kocok dan aku ambil. Banyak yang nanya, "Kak, kenapa sih kartunya udah disusun dulu?" Karena ini tangan aku yang satunya aku pakai buat megang kamera, dan ini yang aku pakai buat ngambil kartunya gitu. Jadi kalau seandainya aku ngocok nanti kameranya aku taruh di mana gitu. Ada sih tripod, cuman nggak bisa dipakai buat ke arah meja gitu. Nah di sini kita langsung baca aja ya. The World ini adalah kartu tentang seseorang yang aku lihat awalnya menutup diri ya, menutup diri dari orang-orang yang ada di luar. Bisa jadi ini sebenarnya keadaan Om Lawrence itu sebelum kejadian ini terjadi gitu, sebelum keadaan ini menjadi seperti ini. Dia awalnya menutup diri dari orang-orang. Ya, awalnya dia menutup diri dan sometimes mungkin dia ngerasa kesepian juga ya di sini ya. Cuman di sini dia melihat berbagai macam hal yang sebenarnya dia rasa dia tahu, tapi dia memilih untuk bungkam atau diam. Tapi di sini dia tahu tentang beberapa hal yang sebenarnya awalnya tidak diketahui oleh publik tersebut gitu. Sebenarnya dia di sini tahu. Aku nggak bilang di sini dia tahu banyak hal, cuman di sini dia tahu beberapa hal yang berbalik seperti yang publik bayangkan gitu. Di sini sebenarnya dia merasa dia tahu, tapi dia memilih untuk diam, memilih untuk menutup diri dan tidak ingin bicara. Ya, awalnya gitu di kartu itu. Cuman di sini semakin lama awalnya dia menyimpan itu sendiri. Tapi pada akhirnya muncullah suatu kesempatan gitu. Datanglah suatu kesempatan untuk dia berbicara ya. Aku rasa di sini momennya pas juga mungkin. Jadi dia awalnya dia menutup diri, dia tahu tapi dia nggak mau ngomongin, tapi pada akhirnya dia dapat kesempatan di sini. Aku rasa punya panggung ibaratnya gitu ya, punya kesempatan dan punya panggung di sini. Aku rasa punya kesempatan untuk berbicara tentang hal yang dia ketahui tersebut ya. Jadi di sini awalnya dia tuh kayaknya nggak pengen sebenarnya ada di situasi seperti ini. Cuman tiba-tiba datang kesempatan itu. Nah, kita baca lagi di kartu The Magician, kira-kira kenapa sih gitu si Om ini gitu, ada apa dengan dia gitu kan ya. Nah, di sini kartu The Magician ya. Ini tentang seseorang yang merasa diperdaya ya, aku rasa. Merasa dia seperti awalnya mungkin dia tuh ada sedikit problem ya, sedikit problem yang merasa bahwa dirinya itu tidak merasa diuntungkan gitu, sehingga di sini mau tidak mau kesempatan itu datang kepada dia dan dia juga merasa seperti itu, merasa seperti ini gitu. Jadi dia akhirnya memilih untuk menyerah gitu ya, bukan menyerah sih, kayak pasrah aja gitu. Dia bakal ngomong. Dia mulai coba buat bicara gitu, aku rasa di sini ya. Karena dia merasa seperti itu. Dia merasa tidak diuntungkan gitu loh. Nah, di sini mungkin ada masalah pribadi juga gitu ya, masalah pribadi
juga ada hal-hal lainnya yang awalnya dia nggak mau ngomong, terus pada akhirnya dia jadi speak up gitu. Dia jadi speak up karena dia juga punya permasalahan pribadi, selain dia juga tahu faktanya gimana ya. Nah di sini tapi itu justru tidak membuat dia bahagia, aku rasa di sini ya. Meskipun dia speak up, meskipun dia mulai coba buat bicara, tapi itu bukan berarti membuat dia bahagia, happy gitu. Melihat kayak orang lain menderita gitu, kayak dia sebenarnya nggak happy juga di sini. Mungkin kalian pikir dia happy, tapi di sini kayaknya dia nggak happy. Ada perasaan sedih juga, aku rasa di sini ya. Perasaan sedih dan sakit hati lebih tepatnya gitu. Kira-kira kenapa ya? Tapi di sini keadaannya tidak membaik. Juga mungkin di sini awal-awal dia speak up itu ada yang bilang bahwa dia mungkin bohong dan lain sebagainya, mungkin itu ya yang dia rasakan. Tapi di sini juga setelah dia speak up dan diakui oleh publik juga, dia merasa tidak happy juga. Nah di sini sebenarnya tujuannya itu dia menunggu. Dia tuh udah ibaratnya melakukan banyak hal supaya sebenarnya tujuannya itu seperti ingin diakui ya. Sebenarnya bukan diakui, kayak dinotis gitu loh. Kayak dia ngerasa dia udah ngungkapin kebenaran dan dia ingin seseorang ini mengakui seperti yang dia mau gitu. Kayak dia pengen dapat notice atas semua yang dia share gitu sama orang yang dia ceritakan itu gitu. Sebenarnya di sini dia menunggu notice ya, menunggu tanggapan dari seseorang yang sudah dia ceritakan itu gitu. Mungkin udah lama nggak komunikasi kayaknya ya. Udah lama gak komunikasi sehingga dibilang kayak nyari perhatian ya, lebih tepatnya kayak ingin pembenaran juga sih dari apa yang dia katakan. Dia merasa dia mengatakan suatu kebenaran, tapi di sini belum ada notice dari orang yang dia maksud. Itulah yang membuat hal ini tidak berhenti gitu. Kalian lihat mungkin sebentar-sebentar masalahnya udah clear, tapi sebentar-sebentar nanti datang lagi masalah baru. Ada lagi yang dia share gitu. Karena apa? Karena sebenarnya dia menunggu notice atas apa yang dia katakan, atau notice dari si dia itu. Itu sebenarnya tujuannya. Tapi mungkin menurut dari publik atau yang dari dia sendiri, aku kurang tahu. Cuman di sini menurut kartu tarotnya begitu. Dia ingin dinotis. Nah di sini The Hanged Man itu tentang seseorang yang berpikir, tentang seseorang yang menunggu, sama seperti kartu nomor ini, kartu Wheel Fortune ini tentang seseorang yang menunggu sesuatu, menunggu hasil ya, berpikir kedepannya mau gimana lagi nih saya gitu, saya harus ngapain lagi nih gitu, harus berapa lama lagi saya menunggu gitu, menunggu hasil dari apa yang sudah saya lakukan. Nampaknya itu sih tujuan Papa Lawrence ini kepada Teteh Syahrini ya. Cuman apa ya, ini permasalahannya sebenarnya hanya di komunikasi sih. Ada baiknya mungkin ada baiknya mungkin bukannya di notice ya, bukan kayak di notice gitu, tapi kayak bicara, kalau seandainya nggak mau di publik bisa secara personal ya, karena ini sebenarnya hanya masalah ini intinya gitu. Kenapa harus muter-muter lagi gitu kan? Kita coba lihat ya. Nah di sini kalau seandainya tidak ada komunikasi dari pihak Papa Lawrence-nya dan orang yang dinotis ini, nanti yang ada ini jadi nggak selesai-selesai gitu. Karena tujuannya ada di sini, ada di kartu ini, yang kartu sebelumnya ini, ya, tidak selesai-selesai. Nah, itulah sih sebenarnya permasalahannya.
Kira-kira menurut kalian seperti apa? Oh ya, untuk pembacaan berikutnya kalian bisa komen aja di bawah. Aku harus baca siapa lagi. Untuk kalian yang pengen konsultasi pribadi, kalian bisa baca kolom description box aku, DM Instagram atau email, ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat klik like, komen, dan subscribe-nya. See you!